Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kemudian kita lanjutkan lagi. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Orang Islam itu wajib terjaga dan terpelihara darahnya alias nyawanya, hartanya dan kehormatannya. Sampai Rasulullah Pak ketika haji wada, setelah beliau dari Mina proses tarwiyah tanggal 9 waktu duha berangkat dari Mina menuju ke Arafah. Sampai di Arafah beliau dibuatkan tenda oleh sahabatnya di daerah namanya Namiroh, yang sekarang ada masjid di Arafah lah, itu satu-satunya masjid di Arafah dinamakan Masjid Namiroh. Disitulah dulu Nabi dibuatkan tenda wukuf di situ, dibuatkan tenda. Setelah masuk sholat duhur Pak, Rasul bersama sahabatnya sholat duhur 2 rakaat jamak ya Pak, qashar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, terus Rasulullah memberikan khutbahnya, khutbah Arafah. Ketika sahabat ya pada kumpul di situ, banyak sahabat, saat itulah beliau memberikan arahan-arahan. Arahan yang disampaikan Nabi di situ adalah arahan yang sangat penting dalam agama. Karena Rasul sampaikan ketika sahabat pada kumpul Pak. Di antara arahan itu adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Inna dima'akum wa amwalakum. Riwayat lain, riwayat Muslim dari Abi Bakrah, sahabat Abi Bakrah ditambahi wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun alaikum, wajib terpelihara. Haram untuk ditumpahkan, haram untuk dilecehkan, seperti terpeliharanya atau kesuciannya hari ini, hari Arafah, seperti terpelihara atau kesuciannya bulan ini, karena bulan Dzulhijjah termasuk salah satu dari Ashhurul Hurum, 4 bulan suci dalam agama Islam. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, negeri Mekah, karena negeri Mekah adalah tanah suci yang wajib dipelihara hak dan kehormatan. Kita mulai Pak. Wajib dipelihara adalah darahnya. Haram untuk ditumpahkan darahnya orang Islam, kecuali dengan sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud. Rasul bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Haram menumpahkan darah seorang muslim kecuali ada 1 dari 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani, dia sudah menikah atau sudah pernah sudah menikah atau pernah menikah berbuat zina. Kalau terbukti ada 4 saksi atau dia ngaku, hukumannya dirajam sampai mati. Wa nafsu bin nafsi, kalau dia membunuh orang Islam dengan sengaja, qisas. At-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah Islam, bukan jamaah kelompok Pak ya, meninggalkan jamaah agama Islam. Murtad, suruh masuk Islam lagi, suruh kembali lagi, kalau tidak menurut hukuman Islam dia harus dibunuh. Hartanya nggak bisa diwariskan kepada anak-anaknya, karena dia murtad. Hartanya disita oleh negara, menjadi hak Baitul Mal. Makanya Bapak Ibu saya hormati ya, dan masalah bunuh-membunuh, luka-melukai ini besok adalah perkara yang pertama kali diputuskan, perkara di antara sesama manusia. Besok di akhirat kan Pak,
kewajiban kita kepada Allah, hak kita dengan Allah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Tapi hak kita sesama manusia yang pertama kali dihisab adalah masalah bunuh, membunuh, luka, melukai, menumpahkan darah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama kali yang dihisab adalah salat. Itu hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita kepada sesama manusia, Rasul bersabda diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud, awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali hak sesama manusia yang diproses oleh Allah pertama kali adalah masalah menumpahkan darah. Makanya hati-hatilah bagi kita sesama orang Islam terhadap menumpahkan darah saudara kita. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Pak, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang itu akan selalu dalam posisi longgar dalam agamanya, selalu dapat kelonggaran dalam agamanya selama dia belum menumpahkan darah orang Islam. Masih kalau jadi melanggar hak saudara kita, Pak, tetap besok diproses kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Tapi masih ada kelonggaran lah yang tidak ada kelonggaran dan harus diproses dengan keras dan tegas nanti adalah yaitu berkaitan dengan menumpahkan darah. La yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang muslim akan selalu masih ada keleluasaan dalam agama selama tidak menumpahkan darah yang harus dipelihara. Masalah harta, Pak. Masalah harta juga begitu. Haram kita untuk mengambil hartanya saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kamu mengambil harta sebagian bil batil dengan cara yang tidak benar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba." Jual beli dihalalkan, riba diharamkan. Ini ada cerita, Pak, ini ya. Ibnu Mas'ud menceritakan, Pak, apa yang dialami oleh sahabat Ash'ath bin Qais. Nah, sahabat Ash'ath bin Qais ini dia cerita kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, kemarin-kemarin itu saya bermasalah dengan sepupu saya tentang sumur. Sumur itu sumurku, tapi dipakai oleh sepupuku. Lama-lama sepupuku menganggap itu miliknya, diakui jadi miliknya. Akhirnya saya maju kepada Nabi, saya lapor pada Nabi. Nabi, saya punya sumur dipakai oleh sepupuku, tapi akhirnya tidak dikembalikan ke saya, malah dia anggap itu diklaim, dia mengklaim itu sumur dia." Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak? "Wahai Ash'ath bin Qais, kamu harus bisa memberikan bukti kalau sumur itu milikmu. Kalau kamu tidak bisa memberikan bukti kalau sumur itu milikmu, berarti sepupumu cukup mengucapkan sumpah demi Allah kalau itu miliknya, berarti saya putuskan, saya serahkan kepada sepupumu." Kan gitu, Pak. Dan ini merupakan cerita ini merupakan dasar pengadilan dalam agama Islam. Apa itu? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Orang yang mengklaim harus bisa menunjukkan bukti. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti, maka pihak yang kedua cukup mengucapkan sumpah demi Allah, hak diserahkan oleh hakim, dia dimenangkan oleh hakim. Akhirnya, Pak, ternyata orang zaman dulu kan nggak ada sertifikat, nggak ada apa, Pak.
Akhirnya si As'ad bin Qais ini berkata kepada Nabi, Nabi, ya kalau Nabi seperti ini minta saya kepada saya bukti, saya nggak punya bukti, tapi saya benar Rasul, demi Allah itu milik saya. Sedangkan saudara sepupu saya ini itu orangnya itu gampang berani sumpah atas nama Allah, sumpah palsu. Kalau itu Rasul putuskan, ya sudah, sumur saya akan lepas, akan dimiliki akan kena ya, sepupu saya itu. Ya. Kan begitu Pak memang. Ya. Dalam pengadilan kan begitu Pak ya. Jadi yang bisa menghadirkan bukti, ya dia kan yang menang. Ternyata dia nggak bisa menghadirkan bukti, berarti dia kalah, dimenangkan oleh sepupunya. Padahal itu aslinya bukan milik sepupunya. Nah, dalam masalah ini juga begitu. Ketika hakim Pak memberi putusan berdasarkan bukti dan saksi, terus diputuskan, hakimnya nggak salah. Memang prosedurnya begitu. Hakimnya kan melihat bukti dan saksi, oh yang menang ini ya diserahkan. Ternyata yang menang itu Pak manipulasi, ya kan, pinter. Putusan hakim itu tidak menghalalkan barang tersebut. Meskipun dia dimenangkan oleh hakim, hakim tidak salah kalau dia memang berdasarkan bukti. Sekali lagi, yang diputuskan oleh hakim hak diserahkan kepada yang menang. Kalau memang itu bukan miliknya, sampai hari kiamat tidak bisa halal, haram. Sehingga Rasulullah mengatakan, manik tato'a malam ri'in muslimin bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mengambil hak saudara seagamanya tanpa alasan yang benar, seperti tadi, dia manipulasi bukti, dia manipulasi saksi, dia pinter bisilat lidah, dia ini, dia itu. Atau yang berhak ternyata nggak punya bukti, nggak punya saksi, akhirnya menang yang sebelah, padahal itu bukan milik dia. Kemudian hakim memutuskan, putusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram. Nah itu hadis senada itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari istri Nabi Muhammad, ibu kita Ummu Salamah. Kemudian yang terakhir Bapak saya hormati, masalah kehormatan. Kehormatan saudara kita. Dalam Islam Pak ya, mencemarkan nggak boleh, melecehkan nggak boleh. Jangankan istilahnya apa ya, mencemarkan dengan lisan. Jangankan mencemarkan atau melecehkan dengan anggota badan. Melecehkan dengan hati saja diharamkan Pak. Apa itu? Suudzon. Suudzon itu kan mengvonis dalam hati bahwa saudara kita itu jelek. Itu kan suudzon Pak. Itu aja diharamkan. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi suudzon itu kan dalam hati kita ya, ada vonis terhadap saudara kita, belum kita ucapkan. Kalau kita ucapkan namanya menuduh Pak, itu harus diproses, ada prosesnya, bisa diproses itu. Kalau dalam hati kan belum bisa diproses. Vonis kita kepada saudara kita bahwa saudara kita itu gini sifatnya jelek, begini dalam hati, itu saja sudah dianggap dosa dalam agama. Apalagi melecehkan dengan kata-kata atau melecehkan dengan perbuatan. Tambah lagi Pak, melihat itu kan orang kelong Pak ya, yang dilihat ya. Gitu. Maaf Pak, kalau ada wanita gitu, kita colek gitu kan, gimana? Kerasa Pak ya, kelong lah gitu kan ya. Harta kita ambil, kelong lah gitu. Terus kita tuduh, ya kan kelong kehormatannya. Melihat tok itu kan nggak kelong Pak. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Manittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim fa faqa'u ainahu fala diyata lahu wala qisasa."
ada jendelanya saudara kita gitu Pak ya, terbuka gitu, kemudian kita sengaja nginguk atau lubang pintu atau lubang apa gitu, kita sengaja melihat gitu Pak, ngintip dan lain sebagainya. Seandainya si pemilik rumah gitu nyolok mata kita kemudian sampai buta, fala diyata lahu wala qisas. Enggak boleh dia menuntut di kisos, hukuman balas, minta denda, tidak. Demi menjaga kehormatan saudara kita. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa kehormatan saudara kita itu lebih wajib dipelihara daripada kehormatan Ka'bah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas, Rasul bersabda, ketika Rasul melihat Ka'bah, Pak, marhaban biki min baitin ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki walal mu'minu a'dhamu hurmatan indallahi minki innallaha harrama minki wahidah wa harrama minal mu'mini salasan damahu wa malahu wa ayyadunna bihi dunnassu. Ketika Rasul melihat Ka'bah itu, oh alangkah mulianya engkau wahai rumah Allah, alangkah agungnya engkau wahai rumah Allah, tapi kehormatan seorang mukmin lebih wajib dijaga kesuciannya daripada engkau. Hakmu satu wahai Ka'bah, yaitu kalau kita sholat kita menghadap ke Ka'bah, nggak boleh kita sholat menghadap ke tempat lain. Tapi orang mukmin harus dijaga tiga: hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Jangan sampai kita berprasangka dia dengan prasangka yang buruk. Itu saja Bapak bisa hormati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.